Lah, Oke, Bu Henilda, Assalamualaikum Bu Henilda. Waalaikumsalam, Pak Anang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah lama kita nggak ketemu ini ya. Bagaimana dengan Ya kesibukan betul, masing-masing? Alhamdulillah kabar baik, Pak Anang. Bagaimana dengan kesibukan masing-masing Ibu Betul, Henilda betul. jadi di Wakasek Kurikulum, baru saya di ketua jurusan di ujung, jadi jarang ketemu kita ya. Jadi untuk hari ini kita ketemu ini, Alhamdulillah. Iya, Ini Bu, kan eh, tadi kan Ibu sampaikan bahwa mau coaching ya, mau melakukan coaching ke Pak Haidar ini. iya, Nah, setelah itu eh, Ibu minta ke saya untuk melakukan observasi terkait coaching yang Ibu akan lakukan nanti kan. Nah, oke, jadi sebelum kita melakukan coaching, ya, terus kemudian Ibu juga nanti melakukan coaching dan saya akan melakukan observasi di saat coaching berlangsung. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Kita cerita-cerita dulu lah ya, ya kan? Supaya membangun iya, chemistry-nya, supaya tidak ada apa grogi di antara saya dan Ibu gitu. Santai saja gitu kan. Oke. Oke, iya. Bu Henilda. Betul Jadi sekali, Pak. kalau saya lihat dari harapannya Ibu, kira-kira kan ini sebentar akan melakukan proses coaching. Nah, eh, apa yang Ibu harapkan dari saya untuk mengembangkan kompetensi di bagian mana saat nanti akan melakukan coachingnya itu? Ya, saya sangat mengharapkan Bapak dapat mengamati saya, apalagi dalam mengembangkan kompetensi coaching di mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana saya, Bapak amati dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching nantinya. Oke, jadi harapannya agar saya bisa eh, apa namanya mendapatkan eh, apa dari identifikasi permasalahan ya untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti Ibu akan lontarkan ke Pak Haidar sebagai coachnya kan, seperti itu. Oke, jadi Ibu untuk eh, dari hal ini yang ingin Ibu kembangkan nantinya, terus kemudian saya amati. Kemudian eh, selain itu juga apa sih sebenarnya yang ingin ingin apa nama yang ingin Ibu lakukan dan apa yang ingin Ibu harapkan dari saya untuk mengembangkan kompetensi itu. Ya, terima kasih Pak. Saya itu inginkan Bapak amati bagaimana saya nantinya bisa mendorong Koci untuk menemukan solusi-solusi atas masalah yang dia hadapi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada identifikasi dan bagaimana nanti di rencana aksi saya bisa mendorong Koci dalam menemukan solusi-solusi nanti terhadap masalahnya. Oke, jadi untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coachnya ya, oleh Pak Haidar nanti ya. Oke. Terus selain itu juga bagaimana sih sebenarnya merancang merancang pertanyaan yang berbobot gitu kan? Oke. Oke, selanjutnya nah Bu, yang dimaksud oleh Ibu tadi berkaitan dengan apa namanya merancang pertanyaan yang berbobot. Kalau menurut Ibu pertanyaan berbobot itu yang seperti apa sih sebenarnya? Kalau menurut Ibu ini. Ya, menurut saya pertanyaan yang berbobot itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan ide dari si koci yang apa namanya bagaimana caranya supaya si coaching itu dapat menceritakan apa saja tantangan-tantangan, apa saja permasalahan yang dihadapi tanpa membebani perasaan si coaching. Jadi menurut saya pertanyaan berbobot seperti itu. Pertanyaan yang diajukan ada solusi nanti si coachingnya merasa nyaman dari pertanyaan yang saya ajukan, kemudian si coaching juga merasa tidak terbebani dari apa yang saya tanyakan. Jadi menurut saya pertanyaan berbobot itu seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, keren sekali Bu Henilda. Jadi minimal pertanyaan yang Ibu ajukan itu tidak membebani coach, terus kemudian
Coach juga saat menjawab pertanyaannya Ibu rileks gitu ya, rileks terus kemudian terasa nyaman, aman, berasa dilindungi dan privasinya seakan-akan terjaga gitu kan. Memang benar-benar Ibu jaga bahwa tidak akan terkeluar dari kemanapun untuk privasinya si coach nantinya kan, seperti itu. Nah, oke, jadi Ibu sudah apa memiliki harapan dalam melakukan coaching nanti. Jadi kalau bagaimana sih penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang ingin dikembangkan ini? Kira-kira kalau melihat dari poin 1 sampai 10 saat ini Ibu masih apa sudah berada di mana gitu? Saat ini masih di 6, Pak. Oke, di poin 6. Kenapa Ini, kok di poin 6 Bu? Tidak ya. di 7 atau di 8 atau mungkin 10 nanti tinggal kembangkan satu langkah lagi menjadi dari 9 ke 10 gitu kan? Kenapa kok milihnya Ya, 6 Bu? namanya kita masih tahap, ya, kalau menurut saya tahap posisi 6 itu masih posisi aman, tetapi juga tidak rendah, Pak. Mm-mm. Cuman namanya juga kita insya Allah akan terus berkembang. Saya takut nanti tidak sesuai dengan ekspektasi saya kalau saya langsung bilang 9 ya, Pak. Jadi Nah, saya masih di oke skala oke. 6. Tuh. Oke, jadi skalanya di 6 ya karena mungkin apa penilaian pada diri sendiri ya Bu ya, dari yang Ibu rasakan, yang Ibu cermati selama ini atau mungkin dari sebelum-sebelumnya sudah juga melakukan coaching. Nah, eh, kira-kira kalau kita sudah melakukan observasi ini kan, nanti Ibu akan melakukan coaching dengan Pak Haidar, terus kemudian kita lakukan pasca observasi. Nah, Ibu memiliki apa kira-kira Ibu memiliki harapan yang sangat besar terkait kegiatan observasi ini, harapannya apa gitu? Harapan yang terbesarnya setelah melakukan observasi ini, Bu, gitu. Ya, harapan terbesar saya sama-sama saya bersama Koci kita saling bermitra, kita menjalin mitra dengan lebih baik lagi. Si Mm-mm. Kocinya juga dapat mengungkapkan masalahnya tanpa ada sesuatu yang tertutup atau Koci bersifat terbuka nantinya. Kemudian nanti banyak ide-ide baru yang akan diungkapkan oleh Koci yang bisa nanti meningkatkan kualitas atau kompetensi berikutnya. Seperti itu. Jadi harapan saya banyak tentang Koci, Pak, untuk Oke. observasi berikutnya. Oke, Ibu. Jadi untuk ini saat ini kita apa cukupkan sampai di sini dulu ya, Bu ya. Kita akan melihat bersama-sama proses coaching yang Ibu akan lakukan dengan Pak Haidar. Jadi langsung saya persilahkan kepada Ibu Henilda untuk melakukan proses coaching kepada Pak Haidar. Saya persilahkan, Bu. Ya, terima kasih Pak Anang. Assalamualaikum Pak Haidar. Waalaikumsalam Bu Enilda. Bagaimana kabarnya ini Pak Haidar? Alhamdulillah sangat baik fresh sekali Bu. Ya, mohon maaf Pak Haidar, saya baru merespon Bapak sempat menghubungi saya beberapa hari yang lalu bahwa saya untuk bertemu, tapi saya baru merespon hari ini. Mohon maaf Pak Haidar. Oh iya sama-sama Ibu. Iya, untuk pertemuan kita hari ini, semoga sama-sama kita menyenangkan ya Pak, karena baru bertemu juga dengan Bapak dan saya merasa bersalah karena baru bisa meluangkan waktu pada hari ini bersama Bapak. Pak Hedar, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Eh, Menurut saya begini Bu. Dalam percakapan kita nanti ini untuk praktek coaching, saya ingin mengembangkan, meningkatkan tentang bagaimana budaya positif menjaga eh, kebersihan di sekolah saya itu bisa dilakukan oleh peserta didik saya. Bukan hanya peserta didik, namun semua warga sekolah bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah dalam artian selalu selalu dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Seperti itu. Ya, boleh Bapak Pak Haidar menceritakan sendiri sedikit bagaimana
situasi pemberlakuan budaya positif di sekolah Bapak? Seperti apa? Nah, untuk budaya positif untuk menjaga lingkungan kebersihan sekolah yang dilakukan di sekolah kami itu sudah menurut saya sudah bagus, namun perlu ada satu eh, pemicu agar peserta didik itu lebih peduli pada lingkungannya. Karena saya melihat itu sudah disiapkan beberapa tong-tong sampah yang sudah ada disiapkan di setiap eh, sudut-sudut sekolah atau di kelas-kelas depan kelas itu sudah ada itu tong-tong sampah. Namun tong sampah itu kadang berpindah-pindah dari kelas satu ke kelas lain. Kemudian sesungguhnya itu tong sampah itu sudah diperuntukkan masing-masing kelas. Misalnya kelas 10 TKR. Nah, karena saya di SMK Ibu, ada 10 TKR itu misalnya tong sampahnya di sini. 10 TKR B tong sampahnya juga sudah diposisikan. Namun ketika saya melihat melakukan pengamatan, saya melihat keadaan sekolah, tidak sengaja melihat kok kenapa tong sampah di kelas itu tidak ada di depannya. Apalagi saya ketika saya masuk ke dalam pembelajaran, pas saya melihat tidak ada tong sampah. Kemudian saya menyuruh anak-anak untuk membersihkan, mau diarahkan kemana sampah-sampah ini? Ini menandakan bahwa peserta didik saya itu masih kurang punya kesadaran, walaupun sudah diberikan fasilitas, kita sudah mendorong, memberikan, namun masih ada saja hal-hal yang diabaikan. Kemudian di sekitar lingkungan sekolah, nah kalau saya berjalan, misalnya saya lagi ke kantin, pergi ke kantin, di situ saya melihat begitu banyak sampah-sampah yang kemasan-kemasan makanan yang seperti snack-snack yang mereka beli dari kantin. Tiba-tiba lewat dari jalan menuju ke kantin itu, kalau saya menghitung itu, kalau saya biasa lakukan setiap hari itu, dalam setiap hari itu saya bisa dapat 10 kalau jalan ke sana. Jalan ke sana lagi bisa dapat 10. Itu kalau dari segi 4 itu, 4 persegi itu kalau saya mengambil 10-10 itu sudah dapat 40. Nah, sementara yang saya lihat itu banyak. Nah, ini itu saya menyadari bahwa peserta didik saya masih kurang menyadari arti kebersihan lingkungan. Dan di situ sudah kemarin itu sudah melakukan satu terobosan dari ketua OSIS Pak yang terpilih kemarin itu melakukan terobosannya itu gerakannya adalah dengan memberi gerakan, judul gerakannya itu adalah lihat sampah ambil. Lisa, lihat sampah langsung ambil, lihat sampah ambil. Nah, di sini juga belum terakomodir dengan peserta didik, belum banyak yang melakukan itu. Nah, seperti itu yang menjadi keresahan saya. Ya, saya di sini dapat menyimak bahwa memang di sekolah Bapak ada gerakan yang luar biasa sekali dari Ketua OSIS yaitu Lisa, lihat sampah ambil. Tetapi yang menjadi Ya. masalahnya, saya tadi mencatatnya bahwa tong sampah berpindah-pindah di kelas dan banyaknya sampah di kantin. Kira-kira Pak Haidar, apa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga tong-tong sampah tadi bisa berpindah-pindah di kelas-kelas yang lain seperti itu? Nah, ini kalau berbicara itu apa yang faktor-faktor yang mengakibatkan sehingga tong sampah itu bisa pindah ke sana kemari. Kalau kita tahu bahwa tong sampah itu Bu, dia itu tidak punya kaki, tidak mungkin dia bisa berjalan ke sananya. Nah, kalau saya melihat faktor-faktor itu ya itu kesadaran dari anak-anak dalam menempatkan menata lingkungannya. Kalau dia bisa menyadari lingkungannya bersih, tentunya dia bisa menata lingkungannya. Tentunya di mana tempat sampah yang diposisikan dia akan menempatkan di situ. Nah, di situ akibat dari faktor-faktor itu pertama adanya misalnya biasa kerja bakti itu misalnya diadakan waktu itu biasanya di Jumat bersih di awal pembelajaran itu ada Jumat bersih. Nah, Jumat bersih ini anak-anak mengangkat sampah melalui tong-tong yang mereka punya. Nah, setelah mereka angkat, mereka bawa ke pembuangan sampah. Nah, kadang
tongnya itu sudah tidak dibawa pulang ke sana, diabaikan saja. Misalnya ada yang seperti kemarin saya temukan itu di depan gazebo, disimpan saja di gazebo situ, padahal itu di merek di situ TKRA, 10 TKRA. Kenapa tidak dibawa ke 10 TKRA ini? Nah, di situ. Kemudian dengan hal itu faktor-faktor yang maksudnya saya kesadaran peserta didik yang kurang itu, nah faktor-faktor lain lagi itu misalnya mungkin karena sampah yang terlalu banyak di satu tempat lokasi, mereka titikkan di situ. Sampah yang tidak mempengaruhi faktor banyaknya sampah di situ, mereka tidak memposisikan di situ. Mungkin seperti itu juga, Pak, Bu. Seperti itu yang bisa saya Ya, sampaikan. memang ya sangat kompleks ya permasalahan. Memang namanya anak-anak memang seperti itu. Bapak mengatakan bahwa memang para siswa itu kebanyakan lupa mengembalikan tong sampah ke tempat semula. Apakah ada hal lain lagi yang mempengaruhi sehingga tong sampah itu tidak pada tempatnya selain mereka membuang sampah ke tempat sampah tetapi mereka lupa? Apakah ada hal lain lagi Pak yang mempengaruhi menurut Bapak? Ya kalau menurut pengamatan saya itu yang salah satunya. Anak-anak yang suka iseng-iseng, yang suka jahil. Dia suka jahil, kerjain Ya, temannya. Nah, dia sembunyikan itu tong sampah. Anak-anak yang lain itu kalau guru masuk masuk ke kelasnya dalam pembelajaran disuruh bersihkan, nah bingung dia cari sampah. Nah, mereka sudah rasa puas menjahili teman-temannya. Nah, ini salah satu faktor yang ada di situ. Nah, dan ini bukan maksudnya banyak yang dari anak-anak itu yang melakukan itu, tapi ada yang sebagian seperti itu yang suka mengerjakan teman-temannya. Dan selain itu faktor-faktor itu tong sampah sehingga pindah-pindah tempat itu mungkin karena kecapean sudah siswa itu peserta didik itu kecapean dalam bekerja, dia tinggal memposisikan di mana tempat yang dia mau seperti itu. ya, ya, ya. Baik, Pak Haidar, sudah disampaikan faktor-faktor apa saja sehingga tong sampah itu tidak pada tempatnya. Kemudian sebagai guru di sekolah itu, apa tantangan yang Bapak hadapi ketika menjelaskan dengan para siswa, ini tong sampah harus pada tempatnya loh, seperti itu. Apa tantangan yang dihadapi seperti itu, Pak, dalam proses menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Nah, tantangan itu tentunya kalau dalam satu kegiatan Bu, dalam satu apa yang harus kita lakukan perubahan, apalagi tentang perubahan yang sifatnya membangun kesadaran, ini sangat banyak Bu tantangannya. Nah, pertama itu ya yang intinya itu peserta didiknya. Nah, tantangannya itu peserta didik yang masih kurangnya pemahaman tentang arti kebersihan. Untuk apa sih kebersihan itu? Untuk apa kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelas itu? Kalau mereka tahu itu, kalau mereka menyadari bahwa lingkungan itu akan mempengaruhi proses pembelajaran. Contoh, misal di dalam pembelajaran, ketika masuk pembelajaran, eh, pagi-pagi yang piket itu tidak membersihkan kelas, tentunya kelas itu akan kurang sehat, kurang kondusif. Nah, di situ akan mengakibatkan bahwa proses pembelajaran tidak akan berjalan seperti apa yang diharapkan karena kotor. Berfokus pada gurunya akan fokus pada sampah-sampah yang berserakan di dalam, apalagi berdebu, apalagi kalau misalnya di kursi-kursi meja itu bertebaran debu-debu. Debu-debu misalnya pengalaman saya ya, masuk ke kelas, duduk di posisi sebagai guru, meja dan kursinya ketika mau duduk ternyata kotornya itu kursi ada debu, kemudian di meja ada debu, kemudian di dalam sana di samping peserta didik itu apalagi kalau di dalam meja itu kalau dilihat banyak sampah-sampah yang dimasukkan peserta didik di situ. Nah, ini yang menjadi tantangan saya. Kemudian salah satu juga tantangan yang terberat bagi saya itu bagaimana memfasilitasi agar bisa mencapai titik kesadaran yang mereka miliki. Seperti itu. Ya. Kemudian Pak, situasi ideal apa yang Bapak inginkan terjadi di sekolah Bapak? Nah, kalau berbicara tentang itu, tentunya saya ingin sekali sekolah impian saya itu
sekolah saya bisa asri, bisa nyaman di dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan bisa mendukung proses pembelajaran, sehingga ekosistem sekolah itu lebih tertata. Sehingga nantinya peserta didik itu kalau dengan pembelajaran yang lingkungan yang bersih, dengan lingkungan yang sehat, tentunya mereka akan bisa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Tentunya kalau harapan saya sekolah itu bisa terlihat keindahannya. Nah, keindahannya misalnya pohonnya ada yang rindang sehingga nanti kalau misalnya ada sampah-sampah di situ anak-anak bisa membersihkan sampahnya itu menggunakan sampah-sampah misalnya kalau dari misalnya pohon yang rindang itu akan ada sampah misalnya dedaunan yang jatuh itu kan bisa anak-anak pergunakan dalam membuat satu proyek proyek untuk bagaimana membuat pupuk kompos. Kemudian dari kemasan-kemasan misalnya anak-anak itu bisa menyadari bahwa bisa membuat satu daur ulang dari plastik-plastik kemasan yang ada berserakan misalnya ada di sekolah misalnya ada di kantin kemudian di kantin yang menjual kemasan-kemasan yang ada plastik. Nah, itu siswa bisa berpikir sendiri, oh tidak apa-apa, biarkan saja itu ibu kantin menjual itu, kita berikan kebebasan dia menjual. Tapi dengan salah satu syarat, kita harus sadar bagaimana mengantisipasi plastik itu, sehingga ada itu banyak seperti itu. Seperti aqua gelas, atau minuman kemasan yang lain atau teh gelas itu kan menggunakan membuat daur ulang misalnya membuat satu rangkaian bunga atau apa saja di kelas bisa menambah di dalam kelas seperti itu. Ya, luar biasa sekali dari pemikiran ideal, kondisi idealnya yang Bapak harapkan di sekolah Bapak, selain pupuk kompos dan sampah plastik, apakah masih ada langkah lainnya yang akan Bapak lakukan supaya budaya positif dari menjaga lingkungan sekolah ini dapat terwujud itu? Apakah ada langkahnya? Langkah terakhir, langkah yang paling pamungkas menurut saya, paling luar biasa menurut saya, paling wow. Nah, ini apa itu? Nah, langkah yang seharusnya yang saya lakukan adalah menggalang satu gerakan melalui sosialisasi. Sosialisasi ini akan dilakukan tentunya untuk melibatkan semua warga sekolah yang ada di sekolah. Sosialisasinya ini bukan hanya satu kali saja, Bu. Kalau kita hanya mensosialisasikan satu kali saja, satu kali pertemuan itu tidak akan berbekas, tidak akan menyimpan satu kesan pada peserta didik, tidak akan tergores di dalam pikiran mereka. Tetapi kalau kita menyampaikan hari ini sosialisasi secara besar-besaran, misalnya di lapangan terbuka, misalnya dalam apel pagi, kita sampaikan, oh begini tentang kebersihan, ini gerakan kita, misalnya gerakan kita lakukan nanti misalnya kita mengadopsi Lisa kita hidupkan kembali Lisa. Nah kemudian setelah kita mensosialisasikan itu melalui dari sosialisasi di kegiatan apel pagi ini kan banyak peserta didik, guru-guru juga ada di situ. Tentu mereka sudah kebanyakan menggunakan pengeras suara. Setelah itu kita setelah kita melakukan ini seperti saya selaku yang mensosialisasikan, kemudian saya membuat tim satu yang dari OSIS yang bisa menjadi sebagai motor penggerak. Nah, di sini OSIS yang langsung setelah saya memberikan, nah OSIS ini yang menyampaikan setiap hari. Kemudian guru dibantu dengan guru-guru yang bisa masuk ke dalam kelas itu. Setiap dalam pembelajaran disempatkan untuk menyampaikan tentang arti kebersihan dalam lingkungan. Kesadaran akan muncul apabila kita menyampaikan, mengkomunikasikan secara terus, menerus, dan seterusnya, secara konsisten dan kontinu seperti itu. Luar biasa sekali langkah pamungkas yang menurut Pak Haidar. Ya, langkah pamungkas menurut Pak Haidar sangat luar biasa. Menurut Pak Haidar, seberapa yakin Pak Haidar terhadap langkah-langkah yang Pak Haidar sampaikan tadi akan berjalan dengan maksimal?
Kalau berbicara tentang keyakinan, sebagai manusia tentunya saya punya rasa keyakinan yang luar biasa untuk diri saya sendiri. Ini berarti bukti pengakuan sebagai diri saya karena saya memiliki kompetensi seperti itu. Nah, saya meyakini bahwa kegiatan ini apabila mengikuti alur-alur yang saya sampaikan atau ide-ide yang saya sampaikan ini akan bisa mencapai 100%. Ini akan bisa mencapai 100% dengan tujuan saya untuk bagaimana membangun positif untuk menjaga lingkungan sekolah yang sehat seperti itu. Nah, kegiatan ini atau gerakan yang akan saya lakukan ini tentunya saya akan membutuhkan beberapa yang bisa mendukung saya dalam kegiatan ini. Tentunya saya akan berkolaborasi. Nah, berkolaborasi, selalu melakukan kolaborasi. Intinya komunikasi, komunikasi dan komunikasi lagi. Dan dengan komunikasi yang efektif, dengan dialog yang efektif, itu kita akan mencapai tujuan kita. Apapun tujuan kita itu akan tercapai 100% bagi saya. Namun hal lain, mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa menunda dari yang 100% bisa menjadi 70% itu tergantung dari sistem kita menjalankannya. Dan juga ya kita kembalikan kepada yang kuasa, yang maha esa, yang sang pencipta. Walaupun seperti apa kita mau berusaha untuk sempurna, tetapi yang sempurna adalah milik yang maha kuasa. Nah, itu intinya. Kita kembali ke profil pelajar Pancasila di yang pertama, bertakwa Benar kepada Tuhan sekali. Yang Maha Esa. Benar sekali Pak Haidar. Luar biasa keyakinan yang Bapak sampaikan akan berjalannya langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk sekolah. Kira-kira menurut Bapak siapa saja pihak-pihak yang menurut Bapak dapat membantu melaksanakan keberhasilan dari langkah-langkah Bapak yang Bapak sampaikan tadi? Tentunya kalau saya sangat berharap itu ada beberapa yang harus terlibat aktif di situ. Tentunya dalam hal ini pertama kepala sekolah sebagai pimpinan, kemudian para wakil kepala sekolah yang paling bekerja di situ, yang paling memberikan pemahaman tentang budaya tersebut, terutama pada wakil kesiswaan, kemudian pada guru-guru yang terlibat di situ, semua rekan-rekan guru yang ada di sekolah, kemudian peserta didik. Nah, ini peserta didik yang tentunya lebih mendominasi kegiatan itu. Tentunya bukan berarti kita abaikan guru itu tidak melakukan. Tetapi alangkah baiknya kalau kita melakukan itu adalah mulai dari diri. Kalau kita mulai dari diri, dari guru, tentunya peserta didik itu akan mengikuti, akan merekam jejak kita. Kita akan menjadi role model bagi mereka. Karena kita sebagai guru, kita akan memberikan apa yang mereka inginkan, ingin menjadi apa yang seperti yang mereka inginkan. Sehingga kita bisa menjalankan tugas kita sebagai guru yang profesional. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Memang kita sangat memerlukan dukungan-dukungan dari pimpinan, guru, dan juga peserta didik. Kemudian langkah-langkah pamungkas yang luar biasa tadi yang telah Bapak sampaikan, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Nah, ini langkah-langkah yang saya akan lakukan ini. Nah, setelah pembekalan ini mungkin kan ini kan sudah semester ganjil, tidak lama lagi eh, mau terima rapor. Nah, mungkin kalau di kesempatan yang setelah pembekalan ini saya akan melakukan langsung berkoordinasi dengan rekan-rekan yang bisa membantu saya. Pertama saya mulai dari diri saya sendiri dulu, kemudian saya mulai di kelas saya, kemudian saya mengajukan satu gerakan kepada pimpinan saya, bisa memfasilitasi saya untuk mensosialisasikan gerakan ini. Nah, seperti itu. Iya, luar biasa. Terakhir Pak, bagaimana Bapak bisa memastikan langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi bisa berjalan dengan maksimal? Bagaimana meyakinkan saya? Gitu ya, Bu? Ya, bisa memastikan. Ya, bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa langkah-langkah yang dimulai dari sosialisasi tadi, gerakan Lisa dan lain-lain, semua berjalan dengan maksimal. Begini Bu, saya pastikan karena ini tentunya kalau memastikan Bu, tentunya kita punya target, kita hanya mempunyai target tersendiri, kita bisa hanya meraba, menggambarkan, memiliki target pencapaian, kita memberikan range-nya, berapa persentase kita. Nah, target kita, saya harus seperti ini pasti. Nah, namun kita harus melihat lagi Bu, faktor yang mendukung kepastian itu.
Dari kepastian itu apa-apa saja yang bisa mendukung. Tentunya saya banyak dukungan yang harus saya butuhkan. Dari mana kesadaran yang saya inginkan. Nah, kesadaran apabila sudah kesadaran ini yang muncul di diri semua warga sekolah, baik guru, peserta didik, penjaga kantin, security, dan lain-lain yang ada di situ, atau yang penjaga kebun, atau taman di situ, menyadari arti lingkungan. Kata kuncinya adalah sadar. Nah, kalau sudah sadar, saya pastikan ini akan bisa berhasil. Tetapi kalau tidak ada kesadaran, kesadarannya hanya misalnya dari yang misalnya hanya 50%, ini tidak akan semaksimal apa yang saya harapkan. Tetapi kalau harapan saya misalnya 70 sampai 80, ya insya Allah itu akan bisa mencapai target ke 100%. Ini akan pasti akan terlaksana itu kalau kesadaran sudah muncul dari diri para warga sekolah. Terima kasih. Ya, betul sekali Pak. Luar biasa memang kesadaran ini sangat penting. Pak Haidar, dari hasil pembicaraan kita pada hari ini, kira-kira apa yang Bapak bisa dapatkan, Bapak bisa simpulkan atau insight dari pembicaraan kita pada hari ini? Oke Bu, saya kalau berdasarkan untuk menyimpulkan ini, saya simpulkan bahwa dari pembicaraan kita Bu, Ibu sudah mencoba memberikan saya bagaimana saya untuk melakukan gerakan saya, bagaimana apa faktor-faktor pendukung saya, kemudian apalagi yang harus saya butuhkan. Ini sudah tersimpan di gambaran besar saya. Oh, ini yang harus saya lakukan. Karena Ibu sudah sempat memberikan apa pertanyaan-pertanyaan yang maksudnya membangun saya, membangun kompetensi saya. Oh, berarti seperti ini betul yang saya bilang ini, berarti yang seperti ini betul ini, seperti ini betul. Nah, nah dari percakapan ini saya sangat bisa menggambarkan bahwa langkah-langkah yang saya akan lakukan nanti itu bisa terlaksana. Dan saya sangat berterima kasih atas proses kegiatan praktek yang Ibu lakukan ini. Saya sangat ingin juga melakukan yang seperti ini sehingga nantinya teman-teman lain juga bisa menemukan keresahan-keresahannya itu, Ibu. Luar biasa ini, Ibu. Ya. Ya, terima kasih Pak Haidar, luar biasa dari apa percakapan kita pada hari ini. Insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi pada percakapan-percakapan selanjutnya. Jangan bosan-bosan untuk menghubungi saya ya Pak Haidar. Iya, Bu, Ya, dengan senang terima hati nanti kasih. karena saya juga sudah menemukan partner mitra saya untuk berbagi, untuk menyampaikan bagaimana saya bisa menemukan, menggali potensi saya, Bu. Terima kasih banyak nih, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik sekali tadi Bu Henilda Bapak ya, langsung melakukan coachingnya uh, dengan Pak Haidar. Saya lihat sangat memang sangat keren sekali, sangat asik sekali, bahkan sampai apa chemistry terjalin tadi itu saya lihat. Oke, Bu Henilda, kita langsung masuk di pasca observasinya setelah saya mengamati tadi dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Henilda. Nah, kalau menurut Ibu Henilda sendiri nih, performa ataupun gaya dari Ibu saat melakukan coaching tadi, seperti apa penilaiannya Ibu? Luar biasa, saya mendapatkan mitra yang bisa diajak berbicara dengan baik, berkomunikasi, dan saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi berjalan begitu saja tanpa ada hambatan, dan saya juga melihat bagaimana Pak Haidar menjawabnya dengan rileks, nyaman, dan beliau juga mengungkapkan segala solusi-solusi dari masalahnya dengan baik. Oke, jadi eh, Ibu sudah menilai diri bahwa eh, apa ya, Ibu sudah merasa lebih rileks, lebih nyaman sehingga apa yang menjadi tantangan tadi di awal berasa tidak menjadi sebuah tantangan jadinya gitu kan. Nah, kalau apa namanya setelah Ibu melakukan aktivitas tadi, terus kemudian apa sih yang membuat penilaiannya Ibu itu demikian gitu?
dari penilaian pertama tadi? Saya melakukan menilai, ya, saya dari coachingnya, saya melihat coach tidak terbebani dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian coach juga nyaman memberikan jawaban-jawaban, menyampaikan solusi dari masalah yang dia hadapi. Banyak ide-ide yang keluar juga dari percakapan tadi. Saya menilai seperti itu, Pak Anang. Oke, terima kasih Bu Henilda. Jadi sangat respect sekali saya apa yang sudah dilakukan Ibu Henilda tadi, sekaligus memberikan penilaian pada diri terkait apa yang sudah dilakukan juga. Nah, selanjutnya Ibu, saya izin untuk menyampaikan apa ya hasil pengamatan saya. Boleh ya Bu ya? Boleh ya? Oke. Iya, Oke, boleh, terima Pak. kasih Silakan, Bu Pak. Ya. Henilda. Jadi gini, tadi kalau saya amati dari apa yang sudah dilakukan Ibu Henilda tadi, memang secara kasat mata dan langsung bahwa sudah baik dan dalam apa menyampaikan pertanyaannya sudah sangat enak sekali. Kemudian bahkan Ibu sudah mendorong coachnya tadi dalam menemukan sebuah solusi. Nah, sehingga tadi tak lihat Pak Haidar tadi itu sudah menyadari dengan bercerita lebih dalam terkait apa yang sudah ditanyakan oleh Ibu Henilda tadi gitu. Nah, itu hal yang setara dengan apa yang kita bahas di pertama tadi, yang kita sampaikan Ibu sampaikan di pertama tadi. Nah, tetapi juga ada yang beberapa hal yang lebih dari apa yang di luar ekspektasi saya justru saya lihat gitu, yaitu pemberlakuan budaya positif yang dilakukan Pak Haidar tadi yang disampaikan. Kemudian Ibu menggali lebih dalam lagi terkait budaya positif apa yang sudah dilakukan oleh Pak Haidar. Kemudian faktor bisa berpindah-pindah juga itu hal yang terkecil sebenarnya itu, tapi justru sangat sangat signifikan sekali terkait apa tong sampah kok bisa pindah-pindah sendiri gitu kan. Ternyata padahal tong sampah tidak punya kaki gitu. Oke, selanjutnya ada yang belum sesuai Bu ya. Artinya belum sesuai bukan berarti itu sudah terpuruk, melainkan masih perlu adanya tindakan-tindakan berikutnya. Kalau saya melihat tadi memang ada beberapa Bu. Yang pertama terkait program LISA yang dimunculkan OSIS tadi, Ibu belum menggali apa yang perlu dilakukan oleh Pak Haidar ataupun apa kontribusinya Pak Haidar di dalam kegiatan OSIS tadi yang di apa namanya LISA tadi. Itu. Kalau menurut saya itu Bu, untuk saat ini dan untuk semuanya dari program apa cara coaching yang Ibu lakukan semua sudah oke, keren dan luar biasa. Dipertahankan yang kerennya dan yang eh, apa namanya yang menurut Ibu masih kurang, yang belum baik ya menurut Ibu nanti dikembangkan kembali. Seperti itu Ibu ya. Jadi itu ya hasil pengamatan saya. Kalau menurut Ibu dari hasil pengamatan saya seperti apa? Dari Ya, terima mendengarkan apa kasih, yang saya luar sampaikan biasa tadi. Nah, memang apa yang disampaikan, ya, apa yang disampaikan Pak Anang. Terima kasih tadi hal-hal positif yang sudah Bapak sampaikan. Dan saran Bapak kepada saya, memang saya menyadari bahwa apa yang disampaikan Pak Haidar tadi tentang terobosan Ketua OSIS, tentang program LISA, saya menyadari bahwa memang saya tadi belum menggali lebih dalam lagi bagaimana atau apa yang telah dilakukan oleh program LISA tadi. Jadi terima kasih Pak telah mengingatkan saya untuk memperbaiki ke depannya lagi. oke, terima kasih Bu Henilda, terima kasih Pak Haidar sudah senantiasa bersama saya. Ya, semoga kita semuanya bisa maju lebih lebih aktif dan lebih kreatif lagi ke depannya. Terima kasih Bu Henilda. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Henilda, Pak Haidar, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.